Ya. Kenalan nih. Ini Nadia. Iya. Kalau mau belajar sama ahlinya langsung. Iya. Aduh, senangnya akhirnya saya dipertemukan dengan master. Iya. Ini tante lagi apa tante? Lagi bikin gado-gado. Iya. Gado-gado pakai sambal? Iya, pakai cabai. Ada yang minta pakai Oh, cabai. iya ternyata bisa di customize juga ya gado-gado di sini ya tante ya. Tante ajarin dong, tadi Pak Calvin janji. Tante ngajarin saya untuk bikin gado-gado. Tipsnya gimana sih tante? Nih, bikinnya begini aja, kacang sama cabai, sama garam, sama gula. Yippee, saya punya kesempatan belajar cara membuat bumbu gado-gado langsung dari gurunya, Juliana Hartono, generasi pertama pemilik Gado-Gado Boplo. Tante, kalau dari ceritanya Pak Calvin ini kayaknya tante jago masak banget ya? Bener Iya, ya Pak Calvin ya? Kenapa sih yang dibeli jualan gado-gado? Padahal kan tante jago masak. Iya, satu gini, kalau jualan gado-gado ini kan murah. Kedua kan gampang. Cuman ulek-ulek aja gitu, pakai tangan. Waktu itu mungkin modalnya juga nggak gede, ya modalnya kecil kan. Modalnya waktu itu cuman berapa ya? 500. 500 perak tante. Terus dijual berporsinya berapa? 25 perak. 25 perak. Ya, pikir-pikir kalau kita mau buka usaha gado-gado emang murah ya, cuma modal sayuran, kacang, sama jagung ngulek. Tadi saya lihat tante nguleknya luwes banget ya tante ya. Dia tante saya tante kayak tante mesti ya udah biasa. Tangannya udah lemes. Tante sambil ngobrol-ngobrol yuk tante ya, saya pengen lihat deh tempat dulu pertama jualan tuh di mana tante? Oh, yang di Wahid Hasim. Di Wahid Hasim ya? Jika melihat kesuksesan yang telah diraih Juliana dalam mengembangkan bisnis gado-gadonya, gak nyangka kalau semuanya berawal dari berjualan di gang sempit pinggiran jalan. Di sana. Di sana ya. Oh, itu yang ada sebuah masjid itu. Ya. Oh, jadi sekarang udah ada masjid ya. Terus pindah ke depan situ, pindah ke depan terus. Oh, ini 3 kali pindah. Oh, ini ternyata nama yang membawa keberuntungan sampai sekarang ya. Ini berkat nama ini juga ya tante. Tante pinter banget sih tante, milih nama tante. Tapi kan waktu itu saya dagang situ, terus saya pikir ini ada boplonya, jadi saya tulis gado-gado boplo. Oh, tapi tante bawa keberuntungan ya tante ya. Kisah perjuangan Juliana Hartono dan putranya Calvin dalam mengembangkan usaha gado-gado memang luar biasa. Di saat memulai usahanya, latar belakang pendidikannya hanya sampai 3 SD. Ia tidak memiliki karyawan, namun Calvin lah yang turun tangan membantu sang ibu, padahal usianya pada saat itu masih sangat kecil. Tapi saya masih salut banget loh, tante kan sama jualan tuh kan di gang sedang belum punya karyawan udah gitu. Yang menarik di sini tuh perannya Pak Calvin ya. Dulu kan Pak Calvin masih kecil banget ya, 10 tahun. Istilahnya mungkin di balik kesuksesan gado-gado, usaha gado-gado yang tante miliki sekarang itu emang ada perjuangan ibu dan anak gitu kan. Nah, ceritain dong tante waktu itu sosok Calvin nih waktu bantuin tante. Bantuinnya. Pagi-pagi bangun ke pasar, belanja, terus udah ke pasar terus bantuin potong-potong sayuran gitu. Terus udah bantuin rebus-rebus sayuran, racik-racik apa kayak gitu. Terus tante, biasanya kan kalau kita punya usaha itu kan ada masa pasang surut gitu ya tante, kan nggak mungkin selalu berjalan mulus gitu kan. Nah, yang tante sama Pak Calvin alami tuh dulu ada nggak masa-masa susahnya gitu? Oh ada. Apa gimana tante? Ya begitulah. Susahnya apa ya, karyawan diambil orang. Oh pernah, jadi karyawan udah diajarin susah-susah, udah gitu kabur. Kabur, jadi dia kerja tempat lain gitu, dia nggak bersalah. Bawa uang. Wanita kelahiran 68 tahun silam ini dalam menjalankan usahanya memang selalu mengedepankan prinsip maju terus, pantang mundur. Moto ini yang dia pegang sejak ia masih berjualan di gang sempit 42 tahun yang lalu. Kendati sering diterpa cobaan dengan karyawan yang membawa kabur hasil uang usaha serta karyawan yang ditarik keluar oleh para pesaing bisnis, tidak membuatnya putus asa. Terbukti usahanya kian berkembang dengan omset miliaran rupiah dan total 600 orang karyawan. Oh, ada orang bilang, ada yang bilang apalah. Itu kan itu orang yang sirik ke hati kali ya. Ya diisukan seperti itu nih. Tapi kita akan selalu pakai prinsip kejujuran dalam berbisnis ya. Makanya saya suka kasih tahu ke mereka,
kalau mereka nanya, customer nanya, Pak betul nggak isu seperti itu? Saya bilang, karyawan saya lebih banyak muslimnya, tentunya nggak mungkin kita sampai melakukan seperti itu, hal-hal terserah seperti itu. Dan customer pasti ngerti kan. Tapi kan kita punya merek sertifikat halal, ya punya. Siapa yang menebar, maka dia yang akan menuai. Prinsip inilah yang dipegang Juliana. Selain karena ketekunan dan kegigihan yang dimilikinya, Juliana berkeyakinan di saat orang berbuat kebaikan dengan ikhlas tanpa pamrih, maka ia akan menuai hasil. Oh ini Tante tempat jualannya dulu ya Tante, tapi tempatnya agak gede ya? Ya. Nah mungkin di sana yang kecil ya. Ini gimana nih Pak Calvin, Tante? Ya. Napak tilas ke tempat jualan yang dulu. Perasaannya gimana sih? Ya, bersyukur ya. Bersyukur juga ya, senang. Ini ya. Karena proses yang kita lalui kan juga cukup panjang. Jadi kita juga Nah masalahnya kan dulu kita jualan di situ, pindahnya nggak jauh-jauh, jadi pindahnya dekat juga dari sini gitu. Sampai sekarang pun masih banyak orang cari gado-gado di sini. Barusan si bapak itu bilang. Mimpi dan angan-angan Juliana untuk membawa masakan tradisional khas Betawi gado-gado ke level yang lebih bergengsi terwujud sudah. Namun ada satu impian yang belum tercapai sepenuhnya, yaitu keinginannya melebarkan sayap bisnisnya hingga gado-gado andalannya bisa go internasional. Tante, saya tuh masih penasaran, ini kan gado-gado tuh kan makanan pasaran gitu yang ada di mana-mana. Saya yakin pada saat Tante merintis juga kan banyak yang jual gado-gado, tapi unggulannya apa ya selain menggunakan kacang mede sampai ada yang ngajak kerjasama. Jadi ibaratnya gado-gado tuh naik kelas menjadi makanan bergengsi gitu ya. pertama dari cita rasa gado-gado Boplo yang memang orang atau customer udah paham cita rasanya udah cukup, cita rasa baik ya, enak gitu loh. Kedua dari segi brandingnya, kita menempati brand awareness karena customer udah tahu kalau beli gado-gado ya beli gado-gado Boplo. Tiga, kita kalau berusaha jangan gonta-ganti. Kisah perjuangan Juliana dan Calvin yang berhasil membesarkan usaha gado-gadonya sangat menginspirasi saya. Saya mau coba juga deh belajar menjalani usaha gado-gado. Paling simple sih jadi anak magang dulu deh di sini. Mana nih gado-gadonya? Dulu dong, sabar. Ini bawel banget sih. Sabar ya Mbak ya. Ngulek itu butuh konsistensi. Ngulek tuh mesti sempurna. Sabar ya. Tapi cepetan dong, ini kan gado-gado doang. Cocok juga deh Ih, Mbak. ya semuanya di-prepare dong sebelumnya. Gimana sih? Bawel banget ya. Emang Tuh, bener ya kan? nggak tahu sih prosesnya susah di sini. Aduh, masih kasar aja pelan banget tuh. Mbak, sabar. Ngulek itu mesti sempurna, mesti halus ya, biar enak ya Mbak ya. Buruan Mbak, pegel Mbak. Aduh, ini bawel banget sih. Nggak ngerti apa kan banyak tadi yang ngajarin. Kalau ngulek itu mesti halus nih. Tapi kan udah 20 menit Mbak. Selalu mau belajar ya. Terus juga selalu berusaha untuk menyenangkan hati customer. Berusaha untuk benar-benar memahami apa kebutuhan dari mereka. Dan kita mencoba untuk mengaplikasikannya dalam bisnis kita.